Bayangkan ini, setiap malam sebelum tidur, Anda meletakkan smartphone di meja samping tempat tidur, hanya beberapa sentimeter dari kepala Anda. Sepanjang malam, tidak terlihat, tidak terasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar aman? Atau ada sesuatu yang diam-diam memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan kita? Hari ini, kita akan membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta. Kekhawatiran soal smartphone biasanya berkisar pada satu kata, radiasi. Kata ini terdengar menakutkan. Radiasi sering dikaitkan dengan kanker, kerusakan otak, atau gangguan kesehatan jangka panjang. Tapi, disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Tidak semua radiasi itu sama. Menurut World Health Organization dan juga National Cancer Institute, smartphone memancarkan radiasi non-ionisasi. Artinya apa? Artinya radiasi ini tidak memiliki energi cukup untuk merusak DNA seperti sinar X atau radiasi nuklir. Jadi, secara ilmiah, hingga saat ini belum ada bukti kuat bahwa penggunaan smartphone pada level normal menyebabkan kanker. Tapi, kalau begitu, kenapa banyak orang tetap merasa tidurnya terganggu? Sebenarnya ada dua hal berbeda yang sering dicampur adukan. Yang pertama, radiasi frekuensi radio atau RF. Yang kedua, cahaya biru dari layar. Radiasi RF berasal dari sinyal komunikasi, sedangkan cahaya biru berasal dari layar yang menyala. Dan di antara keduanya, yang lebih terbukti memengaruhi tidur bukan radiasinya, melainkan cahayanya. Tubuh kita punya sistem biologis yang disebut ritme sirkadian. Ini adalah jam internal yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Di dalam sistem ini ada hormon penting bernama melatonin. Melatonin memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya tidur. Masalahnya, cahaya biru dari layar smartphone bisa menekan produksi melatonin. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa paparan cahaya biru sebelum tidur dapat menunda rasa kantuk dan mengganggu kualitas tidur. Jadi, ketika kita scrolling media sosial dalam ruangan gelap, tubuh kita sebenarnya menerima sinyal bahwa hari belum berakhir. Akibatnya, tidur lebih lama datang, tidur jadi lebih dangkal, besok pagi terasa lebih lelah. Jadi, jika Anda merasa sulit tidur setelah main HP, kemungkinan besar penyebabnya adalah cahaya layar, bukan radiasinya. Sekarang pertanyaan penting. Bagaimana jika smartphone hanya diletakkan di meja, layar mati, tidak digunakan? Paparan radiasi pada jarak seperti itu tergolong sangat rendah, apalagi jika ponsel dalam mode pesawat atau tidak sedang aktif mentransmisikan data besar. Faktor jarak juga penting. Semakin jauh perangkat dari tubuh, semakin kecil paparannya. Namun ada aspek lain yang sering tidak kita sadari, bukan biologis, tapi psikologis. Notifikasi yang menyala tiba-tiba, lampu layar yang berkedip, atau bahkan hanya mengetahui bahwa ponsel ada di dekat kita. Itu bisa meningkatkan kewaspadaan otak secara tidak sadar. Dan kewaspadaan adalah musuh tidur nyenyak. Mari kita simpulkan secara jujur dan seimbang. Apakah radiasi smartphone di meja samping tempat tidur terbukti merusak kesehatan? Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim tersebut. Apakah cahaya biru dari layar sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur? Ya, ini didukung oleh banyak penelitian. Apakah kebiasaan scrolling sebelum tidur bisa meningkatkan stres dan membuat tidur tidak berkualitas? Sangat mungkin. Jadi, masalah utamanya mungkin bukan gelombang tak terlihat yang menyerang kita saat tidur, tetapi kebiasaan kita sendiri.